Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pelajaran kitab Mustalah Hadits dengan membaca kitab Nuzhatun Nadhar fi Tawdih Nukhbatul Fikr karya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita di hari ini masuk di Siyagul Ada, cara penyampaian hadits dari ulama hadits. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa siyagul ada'i sami'tu wa haddathani thumma akhbarani wa qara'tu alayhi thumma quri'a alayhi wa ana asma' thumma anba'ani thumma nawalani thumma syafahani thumma kataba ilayya thumma an wa nahwuha. Kemudian musannif berkata, siyagul ada, bentuk-bentuk penyampaian hadis. Sami'tu wa haddatsani thumma akhbarani, kemudian akhbarani dan qara'tu alaihi. Kemudian quri'a alaihi wa ana asma, kemudian amba'ani, kemudian nawalani, kemudian syafahani, kemudian kataba ilayya, kemudian an dan semisal dengannya. Ini nanti semua ada bentuknya. Kapan dikatakan sami'tu, ya haddatsani, akhbarani, ya quri'a alai wa ana asma, qara'tu alai, semua ini ada disebutkan tingkatannya. Lanjut. Wasiyagul ada al-musyaru ilaihi ala 8 maratib. Al-awwalu sami'tu wa haddatsani, thumma akhbarani wa qara'tu alaihi wa hiya al-martabatu tsaniyah. Ini jelas dia. Terjemah dulu. Kemudian bentuk-bentuk penyampaian hadis yang diisyaratkan kepadanya di atas 8 tingkatan. Jadi yang belum sampaikan itu bukan hanya sekedar konteks menyampaikan hadis, cuman juga masuk di dalamnya apa? Tingkatannya. Yang paling tinggi itu adalah sami'tu haddatsani. Ya, karena itu adalah menunjukkan bahwa dia dengar langsung tanpa perantara. Kan dia sandarkan kepada hawas, panca inderanya. Dia sandarkan kepada panca inderanya. Paham kan? Iya. Ketika istinad penyandaran khobar kepada panca indera, itu menunjukkan bahwa dia terjadi yang namanya luki. Terjadi yang namanya bertemu langsung. Iya, makanya syarat hadits mutawatir adalah sandarannya harus kepada al-his, indra. Itu syarat hadis mutawatir itu. Harus dia bilang sami itu. Paham kan? Atau dia bilang haddatsani. Pokoknya harus disandarkan kepada indra. Itu hadis mutawatir. Kan itu paling tinggi. Itu yang paling tinggi. Dan yang pertama adalah sami'tu wa haddatsani. Kemudian akhbarani wa qara'tu alaihi, dan dia adalah tingkatan yang kedua. Thumma quri'a alaihi wa ana asma' wa hiya ats-tsalitsatu. Thumma anba'ani wa hiya ar-rabi'atu. Karena kalau akhbaroni wa qara'tu alaihi berarti guru mendengar, murid yang membaca. Ya, itu bagi yang membacanya dan guru mendengar. Kemudian quri'a alaihi wa ana asma, berarti di sini sekarang lagi banyak orang. Lagi banyak orang. Satu orang membaca kepada guru, ini juga murid ikut mendengarkan. Guru mendengar, dia juga mendengar. Thumma anba'ani wa hiya ar-rabi'ah. Thumma nawalani wa hiya al-khamisah. Thumma syafahani ay bil ijazati wa hiya as-sadisah. Thumma kataba ilayya ay bil ijazati wa hiya as-sabi'ah. Cuman tadi syafahani langsung. Dia tidak baca kepadanya, gurunya juga tidak membacakan kepadanya, tapi langsung dia ijazahkan. Langsung ketemu. Kalau kataba ilayya tidak ketemu. Cuman gurunya menulis kepadanya, mengirimkan tulisannya. Paham kan? Dan dia katakan, saya ijazahkan tulisanku ini kepadamu. Nah, ini dia kataba ilayya. Ini tingkat ketujuh. Thumma an wa nahwuha, kemudian yang ke an dan semisalnya. Ini yang paling terakhir. Tingkatan an itu tingkatan paling terakhir dari tingkatan siyagul ada. Karena dia nanti ada ihtimal dia dengar atau tidak. Makanya kalau mudallis langsung dhaif. Kalau itu mudallis langsung apa? Dhaif haditsnya. Karena bisa saja sanadnya apa? Terputus.
Iya, terus. من السياق المحتملة للسماع والإجازة لعدم السماع أيضا وهذا مثل قال وذكر وروى. Nah, ini contohnya. Dari bentuk yang mengandung kemungkinan untuk mendengar dan ijazah dan tidak mendengar juga. Jadi bisa kemungkinan dia dengar atau dia tidak dengar dari siak itu. Seperti an dan semisal dengannya adalah kata. Qala wa dzakara wa rawa. Nah, ini sama. Ini kan ihtimal. Ya, ini namanya tidak tasribis sama. Dia tidak jelas mengatakan dia dengar. Dia pakai lapat-lapat yang muhtamil, mengandung kemungkinan. Fal awalani liman sami'a wahdahu min al-lafzi syai'. Nah, sekarang datang rinciannya. Kapan dikatakan haddatsani, sami'tu? Kapan itu? Akhbaroni, kapan? Ini sekarang rinciannya. Adapun dua yang pertama terhadap orang yang dia sendiri mendengar dari lafaz syekh. Nah, jadi dua yang pertama yaitu apa tadi? Dia adalah orang yang Sami itu, haddatsani itu maksudnya. Dua yang pertama itu adalah ketika dia langsung yang mendengar dari apa? Syekhnya bicara, sampaikan, dia dengar. Itu kita pakaikan sami itu haddatsani. فاللفظان الأولان من سياق الأداء وهما سمعت وحدثني صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ. Maka adapun dua lafaz yang pertama dari siagul ada, dari bentuk penyampaian adalah sami'tu dan haddatsani. Keduanya bisa untuk orang yang mendengar sendiri dari lafaz syekh. Wa takhsisut tahdits bima sumi'a min al-lafz syekh wa huwa asya'i'u baina ahli al-hadits istilahan. Dan terkhusus penghususan penyampaian terhadap apa yang didengar dari lafaz syekh, dia itu tersebar di antara ahli hadis. Yaitu pengkhususan tahdid, maksudnya haddatsani, haddatsana. Paham tak? Pengkhususan kata tahdid, maksudnya apa? Haddatsa. Paham ini? Pengkhususan kata tahdid masdar dari haddatsa. Pengkhususan lafaz haddatsa dengan apa yang dia dengar langsung dari lafaz syekh wasya'i. Inilah yang terkenalnya. Inilah yang tersebar di antara ahli al-hadis. Kalau dia bilang haddatsani, haddatsana, berarti dia dengar langsung. Kalau sendiri haddatsani, kalau lagi rame-rame dia mendengar maka haddatsana. ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة وفي ادعاء الفرق بينهما تكلف شديد. Dan tidak ada perbedaan antara tahdits dan ikhbar. Tidak ada perbedaan antara haddatsana dan akhbarona sebenarnya. Dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa kan sama-sama kan? Kalau haddatsana dia bercerita kepada kami. Akhbarona dia juga bercerita kepada kami. Jadi secara bahasa kalau kita buka kamus ini sinonim. Ini adalah sinonimnya sebenarnya. Maka dalam pada orang yang mengklaim perbedaan antara keduanya itu terdapat takalluf syadid, pemberatan yang sangat. Iya, artinya berlebihan. Sangat berlebihan kalau ada yang membedakan antara haddatsana dan akhbarona secara bahasa. Secara bahasa ya. Secara bahasa. Adapun menurut istilah yang mereka pakai beda lah. Lakin lamma taqarrara al-istilahu sara dhalika haqiqatan urfiyatan. Fatuqaddamu 'ala al-haqiqati al-lughawiyyah ma'a anna hadha al-istilaha innama sha'a 'inda al-mashariqah wa man tabi'ahum. Wa amma ghalibul magharibah falam yasta'milu hadha al-istilaha bal al-ikhbar wa at-tahdits 'indahum bima'nan wahid. Masyaallah. Kemudian tatkala akan tetapi tatkala jelas istilah telah tetap istilah maka menjadilah hal itu sebagai hakikat urfiyah. Kan hakikat ada tiga kan? Ada hakikat lugawiyah, ada hakikat urfiyah, ada hakikat syar'iyah. Sekarang ini hakikat lugawiyahnya adalah akhbarona haddatsana sama. Kalau lugawiyahnya. Tapi urfnya kebiasaan ahli hadis yang membedakan. Kalau dia bilang haddatsana, beda itu dengan akhbarona. Paham kan? Urufnya, kebiasaan ahli hadis dalam penggunaan.
Maka dikedepankan atas hakikat lugawiyah. maka dikedepankan hakikat urfiyah alal hakikati al-lugawiyah. Paham tak? Karena siapa yang ngomong? Kan itu yang kita lihat. Kalau yang ngomong ahli bahasa, cocok. Dia tidak bedakan. Sinonim itu. Paham kan? Misalnya kalau antum menggunakan di bahasa ini, orang bahasa yang ngomong. Haddatsana fulanan ikhbaron. Apa i'rabnya ikhbaron? Maf'ulun mutlak. Maf'ulun mutlak. Kenapa? Semakna. Kan dia datang untuk memuatkan haddatsana. Paham kan? Itu kalau orang bahasa. Tapi kalau urfnya ahli hadis tidak bisa. Beda antara haddatsana sama akhbarona. Maka kita kedepankan hakikat urfiyah dibandingkan dengan hakikat apa? Lugawiyah. Karena tergantung yang ngomong. Kan kita berbicara sekarang adalah lisannya siapa? Ahli hadis. Jadi jangan kembali ke bahasa, kita kembali ke lisan yang punya ini, yang mengucapkan sekarang. Paham kan? Itu di semua hal begitu. Semua hal begitu. Iya. Bersamaan istilah ini hanya tersebar di sisi orang-orang timur dan orang-orang yang mengikuti mereka. Ya, sebenarnya istilah yang membedakan ini juga hanya di orang-orang masyariqah. Masyariqah itu orang Basra, Kufah, dan yang searah dengan mereka itu dibilang orang masyariq. Kan dulu mereka bilang ini orang Maghrib, ini orang Masyriq. Masyriq maksudnya adalah yang bagian timur, ya, orang-orang Basra, orang Kufah, Irak, Iran, semua itu. Mereka bilang apa? Masyriq. Kemudian ada pun orang Maghrib. Maghrib ya lawan dari mereka. Dari orang-orang ya sekitar Maroko dan sekitarnya. Terus? Adapun kebanyakan dari orang-orang Maghrib, maka mereka tidak mengamalkan istilah ini. Bahkan istilah ikhbar dan tahdits itu di sisi mereka satu makna. Sama saja. Jadi menurut orang-orang Maghrib, sama saja. Mau kita bilang haddatsana atau akhbarona, itu tidak ada masalah. Paham kan? Sama saja bagi mereka. Tapi yang membedakan adalah orang-orang masyariq, orang-orang masyriq. Iya. Fa in jama'a fama'a ghairihi. Adapun jika bentuknya jamak maka meriwayatkan dengan yang lainnya. Fa in jama'a rawi. Jadi fa in jama' maksudnya dia bilang haddatsana. Itu maksudnya kalau dia jamak. Iya kan haddatsani. Itu kalau dia sendiri. Kalau dia jamak maksudnya haddatsana, maka fama'a ghairi, maka dia sedang bersama yang lain dalam menerima hadis itu. Fa in jama'a rawi ay ata bi sighatil jam'i fi sighatil ula ka'an yaqula haddatsana fulan aw sami'na fulanan yaqulu fa huwa dalilun ala annahu sami'a minhu ma'a ghairihi wa qad takunu nunu lil 'azamah lakin bikillah. Adapun jika bentuknya jamak yaitu ar-rawi ya, jika rawi menjamak, jika rawi menjamak yaitu dia mendatangkan dengan bentuk jamak dalam bentuk yang pertama seperti yaitu akhbarun tadi haddatsani sami'ni atau sami'tu. Dia berkata haddatsana fulan atau sami'na fulan berkata, maka dia adalah dalil atas bahwasanya dia mendengar dari syekh bersama dengan yang lainnya. Dan terkadang nun digunakan untuk azamah, untuk mengagungkan, akan tetapi yang diinginkan di sini adalah akillah. Artinya kadang dia bilang haddatsana bukan karena dia bersama orang lain. Paham kan? Dia memang dalam keadaan sendiri, cuman dia pakai li ta'dzim. Haddatsana bercerita kepada kami, padahal dia sendiri. Cuman bikillah, penggunaannya jarang. Kalau dibilang haddatsana berarti lagi bersama orang lain. Bisa kalau dia lagi sendiri, tapi ini killah, sedikit dipakai. Wa awwaluha asrahuha wa arfa'uha fil imla. Dan yang pertama adalah yang paling jelas dan yang paling tinggi dalam mendikte. Wa awwaluha ay siyagul maratibi asrahuha ay asrahu siyagil adai fi sama'i qailiha li'annaha la tahtamilul
wasitah lianna haddatsani qad tutlaqu fil ijazati tadlisan. Adapun yang pertama yaitu bentuk tingkatan-tingkatan yang paling jelas, yaitu paling jelasnya dalam bentuk menyampaikan hadis, dalam mendengar orang yang menyampaikannya. Itu yang paling pertama itu sami itu. Maksudnya kata apa sami? Sami itu. Siak yang paling pertama itu yang paling jelas. Kata sami itu, saya dengar. Karena dia tidak mengandung itu kemungkinan. sami itu. Karena sami itu tidak mengandung kemungkinan ada perantara. Ya kan dia kan bilang dengar, saya dengar. Tidak ada kemungkinan lain. Tidak ada kemungkinan lain. Sehingga tidak ada dibilang makna rojih dan makna marju yang mereka istilahkan di usul fikih dengan ucapan dohir. Ini adalah bentuk yang dohir. Dohir itu makna rojinya itu. Tapi dia mengandung makna marju. Itu namanya dohir. Ini ucapan sami itu namanya nas. Ucapan sami itu ini namanya apa? Nas dalam mendengar. Tidak ada kemungkinan yang lain. Tidak ada kemungkinan yang lain. Ini nas kalau dia betul ketemu. Dah? Tidak ada kemungkinan makna lain. Iya. Paling jelas. Dan karena haddatsani terkadang digunakan pada ijazah untuk tadlis. Dah? Karena kadang orang bilang haddatsani padahal itu dia ijazahkan, bukan dia langsung. Kadang dia bilang haddatsani fulan, padahal tidak dia ceritakan, dia cuma ijazahkan. Dia kirim bukunya, dia ijazahkan. Tapi dia bilang apa? Haddatsani. Walaupun ada penggunaan untuk tadlis. Kalau orang yang bukan mudalis, pasti dia bilang haddatsani ijazatan. Kalau bukan mudalis, dia akan ada qaid, tidak boleh mutlak. Kalau ijazah biasa mereka katakan haddatsani ijazatan, dia tidak akan memutlakan. Tapi kalau namanya mudalis, kan mudalis begini, dia tidak mau kalau itu ijazah, dia mau diakui kalau dia langsung apa? Mendengar. Wa arfa'uha miqdaran ma yaqa'u fil imla'i lima fihi min at-tasabbuti wat tahaffuz. Dan yang paling tingginya kadarnya apa yang terjadi dalam mendikte terhadap apa yang ada padanya dari tasabbut dan yang terhafalkan. Tasabbut dia memang sabit, betul-betul dia dengar, juga tahafut. Iya, memang dia terjaga, terhafal. Terus Watsalitsu warrabi'u liman qara'a bi nafsihi. Dan yang ketiga dan keempat itu terhadap orang yang dia membaca dengan dirinya. Dia sendiri yang membaca. Yang ketiga dan keempat. Siapa itu ketiga dan keempat? Itu akhbaroni dan qara'tu. Watsalitsu wa huwa akhbaroni. Dan yang ketiga adalah akhbaroni. Warabi'u wa huwa qara'tu liman qara'a bi nafsihi 'ala syekh. Dan adapun yang keempat dia adalah qara'tu terhadap orang yang dia sendiri yang membaca atas syekh. Fa in jama'a fakal khamis. Adapun jika bentuknya jamak maka seperti yang kelima. Fa in jama'a ka ayyaqula akhbarana aw qara'na alaihi fa huwa kal khamis wa huwa quri'a alaihi wa ana asma'. Dah. Jadi kalau dibilang akhbarona belum tentu dia yang baca. Kan tidak mungkin baca semua tuh. Kan hanya ada satu qari yang membaca ke syekh. Syekhnya diam atau syekhnya bilang wasil lanjut. Ya kan? Dia belum tentu baca. Maka dia berada di tingkatan ke-5. Kalau dia jamak. Dan jika rawi menjamak, dia berkata akhbarana atau qara'na alaihi, maka dia itu seperti yang kelima. Dan dia adalah quri'a alaihi wa an asma. Wa urifa min hadha anna ta'bira bi qara'tu liman qara'a khairun min at-ta'biri bil ikhbar li'annahu afsahu bi suratil hal. Dan diketahui dari hal ini bahwasanya takbir dengan penggunaan dengan qara'tu terhadap orang yang membaca lebih baik daripada penggunaan terhadap orang yang mengkhabarkan. Karena lebih daripada penggunaan bil ikhbar, maksudnya dengan akhbarona. Kalau dia bilang qara'tu lebih bagus daripada apa? Akhbaroni. Ada paham ini? Kalau dia bilang qara'tu kan dia membaca. Kalau akhbaroni belum tentu dia yang membaca. Intinya sama sebenarnya qara'tu dan akhbaroni terhadap
Murid yang membaca ke guru. Bukunya guru yang dia baca. Bukunya guru yang dia baca. Itu akbaron. Akbarona. Kalau bersama yang lain. Kalau bersama yang lain. Tapi qara'tu itu lebih tinggi daripada akbaron. Karena dia itu lebih fasih terhadap bentuk keadaan ini. Lebih fasih maksudnya bukan fasih ya. Lebih nampak. Afsah maksudnya abhar. Bukan fasih. Enggak. Karena al-fasahah maknanya adalah al-idhar wal bayan. Secara kamus. Ya, secara kamus. Afsah maksudnya lebih nampak. Bisuratil hal. Untuk menggambarkan apa? Keadaannya waktu itu. Ternyata dia yang membaca. Dia yang membaca. Tambihun al-qira'atu ala syai' ahadu wujuhit tahammuli 'inda al-jumhur. Tambih, membaca atas syekh adalah salah satu membaca kepada syekh adalah salah satu dari sisi tahammul indal jumhur. Tahammul menerima hadis. Wab'ada man Sebagiannya bukan ya. Sebagian bukan karena kan dia tidak menerima hadis. Dia baca sendiri. Nah, tapi menurut jumhur itu dari bentuk tahammul, bentuk menerima hadis. Walaupun kita yang baca, guru tidak baca. Kita yang baca itu bentuk menerima hadis. Wab'ada man aba dhalik min ahli al-Iraq wa qad ishtadda inkarul imami Malik wa ghairihi min al-madaniyin alaihim fi dhalika hatta balagha ba'duhum farajjahaha ala sama' min lafzi syekh. Dan yang paling jauh orang-orang yang enggan dengan hal itu dari ahli al-Iraq. Dan jadi ab'ada telah jauh artinya pendapat lemah. Orang yang tidak menerima hal itu. Kan di sana ada mengatakan, ini enggak masuk dalam siap tahammul. Iya. Orang-orang Irak. Dan Imam Malik dan selainnya dari ahli Madinah. Kan penduduk Madinah. Dari dulu sampai sekarang. Penduduk Madinah itu begitu dari dulu sampai sekarang. Murid membaca, guru cuman mendengar. Itu penduduk Madinah dari dulu begitu. Paham kan? Beda kalau Yaman ke sana, enggak. Guru baca, dia juga yang sampaikan, murid cuma mendengar. Itu kebiasaan. Itu adalah kebiasaan. Paham kan? Dan Imam Malik dan selainnya dari ahli Madinah mengingkarinya dengan pengingkaran yang sangat atas mereka dalam hal ini. Sampai sebagian mereka berlebihan. Maka Imam Malik merajihkannya atas mendengar dari lafaz syekh. Sampai dia berlebihan, dia bilang murid membaca kepada guru lebih kuat daripada murid mendengar dari guru. Tapi ini berlebihan juga. Ya intinya adalah ini termasuk syiagul ada. Ini adalah termasuk bentuk penyampaian hadis. Guru bukan yang membaca. Guru cuma menulis hadis. Kemudian murid yang membacakan hadis itu kepada guru. Kan kebanyakan begitu kalau penduduk Madinah. Riwayat Muwatta rata-rata seperti itu. Wa dhahaba jam'un minhum al-Bukhari wa hakahu fi awail sahihihi an jama'atin min al-a'imma ila anna as-sama'a min lafzi asy-syaikh wal qira'ata alayhi ya'ni wal qira'ata alayhi ya'ni fi as-sihhati wal quwwati sawa'an wallahu a'lam. Ini kan Imam Bukhari. Dia termasuk ahli hadis yang pertengahan. Karena ahli hadis ada. Nanti sebagaimana yang disebutkan nanti dalam kitab Jarh wa Ta'dil, ahli hadis itu ada 3 tingkatan. Ada mutasyaddid, ada mutawassit, ada yang mutasahil. Imam Bukhari termasuk orang yang pertengahan dalam masalah ini. Tidak condong kepada yang mutasyaddid, tadi kan terlalu berlebihan. Orang Malikiyah, lebih kuat mendengar ke syekh. Lebih kuat murid membaca daripada mendengar langsung dari syekh. Iya, sebagian sana lagi mayoritas tidak. Lebih kuat syekh yang membaca, murid mendengar. Terus? Dan ada yang bermazhab menjamaknya. Di antaranya Al-Bukhari dan dia Jammun, kelompok juga banyak berpendapat. Kelompok yang banyak juga berpendapat. Di antaranya Al-Bukhari, dia menghikayatkan dalam awal sahihnya dari sekelompok dari imam bahwasanya mendengar dari lafaz syekh dan
membaca atasnya, yakni dalam Membaca kepada ya. Karena ala maknanya ila. membaca kepada syekh, yaitu dalam kesahihan dan kekuatannya itu sama. Sama. Wallahu a'lam. Dah? Iya, sama saja dari sisi kesohihan. Ini dari sisi siagul ada saja. Kita tahu kalau dia bilang akhbaroni, akhbarona, berarti murid membaca. Kalau dia bilang haddatsani, haddatsana, berarti guru yang membaca. Paham kan? Itu dari sisi penyampaian. Tapi dari sisi kekuatan, kesohihan, maka sama. Kan intinya yang penting dia memang ambil dari gurunya. Iya. Wal inba'u bima'na al-ikhbar illa fi 'urfil mutaakhirina fahuwa lil ijazati ka'an. Adapun al-imba' bima'na al-ikhbar, Yaitu amba'ana. Kata amba'ana, amba'ani itu sama dengan makna apa? Al-ikhbar, sama dengan akhbaroni sebenarnya. Itu awalnya, sama itu. Orang kalau dia membaca kepada syekh, maka dia akan bilang apa? Akhbarona atau apa? Amba'ana. Itu di al-mutaqaddimin. Al-mutaqaddimin. Semua ini sebenarnya sama dengan tadi. Pengingkaran haddatsani dan akhbaroni tadi. Sama. Itu menurut orang Masyariq dan Maghrib, itu kata mereka sebelum tersebarnya siaqul ada haddatsani kepada Maghrib. Paham kan? Sebelumnya. Setelah itu mereka bedakan. Kan orang-orang Maghrib menganggap sama saja haddatsani sama akhbaroni sebelum tersebarnya dalam membedakan. Jadi orang mutaqaddimin dia, orang Maghrib yang mutaqaddimin dia samakan. Tapi belakangan dia sudah bedakan. Dia sudah bedakan. Sama juga dengan ini. Amba'ana dan akhbarona, akhbaroni, amba'ani, itu sama indal mutaqaddimin. Kecuali fi urfi. Nah, ini berubah di akhir. kecuali pada urf mutaakhirin, Kebiasaan. pada kebiasaan mutaakhirin, maka dia itu untuk ijazah seperti an. Paham tak? Jadi awalnya akhbarona, amba'ana sama. Tapi di sisi orang mutaakhirin, ketika dibilang amba'ana, itu untuk ijazah. Kalau akhbarona, untuk guru langsung ketemu dengan murid. Cuman murid membaca. Murid yang membaca. Wal imba'u min haitsul lugha wa istilah al-mutaqaddimin bima'na al-ikhbar illa fi urfil mutaakhirina fahuwa lil ijazati ka'an li'annaha fi urfil mutaakhirina lil ijazah. Adapun amba'ana dari sisi bahasa dan istilah orang-orang yang terdahulu itu semakna dengan al-ikhbar, kecuali pada kebiasaan orang-orang mutaakhirin, orang-orang yang terakhir, maka dia itu untuk ijazah seperti an. Karena dia itu karena akhbaroni, karena ambani itu dalam penggunaan mutaakhirin untuk ijazah. Itu di mutaakhirin. Jadi mutaakhirin itu kalau amba'ana mereka ijazah itu. Wal an'anatul mu'asir mahmulatun 'ala sama illa minal mudallis. Masya Allah. Adapun an'ana yang semasa dibawa kepada tingkatan as-sama. Dia ketika orang yang semasa bilang an fulan, dakaro fulan, itu an-ana. Ya, atau anna, enggak harus an. Anna fulan. Paham ini kan? An-ananya orang yang semasa kita bawa ke as-sama, dia dengar itu. Karena semasa. Kecuali Kecuali dari orang-orang mudallis. Kecuali dari mudallis kan dia memang penyakit. Dah? Iya. Itu sama dengan istilah yadud dolim ini. Iya kan ada yadud dolim, iya, dan ada yad al-adil. Ada barang hilang dari tangan orang dolim, ganti kau. Kau tanganmu memang jahat. Dan kalau tangannya adil, kemudian hilang barang, asalnya dia jaga baik-baik itu barang. Tanda dia tidak doman. Sama dengan masalah riwayat hadis. Riwayat hadis, orang memang sudah mudallis. Kalau dia pakai lafaz an-ana, masalah itu biar semasa. Karena walaupun semasa bisa saja dia dengar satu hadis, hadis lain dia wakilkan semua. Seakan-akan dia dengar juga. Paham kan? Kan dia mudallis. Wa qila yushtaratu thubutu liqa'ihima walau marratan wa huwa al-mukhtar. Dan dikatakan dipersyaratkan tetap perjumpaan keduanya walaupun satu kali, dan dia yang dipilih. Ini yang dipilih. Di pendapat lain,
wal an'anatul mu'asir mahmulatun 'ala as-sama' bi khilafi ghairil mu'asir fa innaha takunu mursalatan aw munqati'atan fa syartu hamliha 'ala as-sama'i thubutul mu'asarah illa minal mudallis fa innaha laysat mahmulatan 'ala as-sama'. Dan an'ana dari yang semasa dibawa kepada tingkatan as-sama'. Berbeda dengan yang tidak semasa karena dia itu terkadang dia itu mursal atau munqati. Dah, mursalah artinya dihilangkan. Dihilangkan atau munqati, terputus. Maka syarat membawa an'ana kepada as-sama', tingkatan as-sama', tetapnya semasa. Kecuali Pokoknya harus dia semasa. kecuali dari mudallis. Karena an'ana jenis ini tidak bisa dibawa kepada tingkatan as-sama'. Iya tuh, tidak mungkin mudalis kita bilang apa? Dia dengar ini. Nah, orang dia memang mudalis. Iya. Wa qila yushtaratu fi hamli an'ana al-mu'asir 'ala as-sama'. Jadi tidak kembali ke mudalis ini ya. Ternyata itu kembali ke muasir pendapatnya itu. Thubutu. Wa qila yushtaratu fi hamli an'ana al-mu'asir 'ala as-sama'i thubutu liqa'ihima ay asy-syekh war-rawi anhu walau marratan wahidan liyahsul al-amnu min baqil an'ana an kaunihi min al-mursal al-khafi wa huwa al-mukhtar taba'an li Ali bin al-Madini wal Bukhari wa ghairihima min an-nuqqad. Dan dikatakan dipersyaratkan dalam membawa an'ana yang semasa di atas tingkatan as-sama tetapnya perjumpaan antara keduanya yaitu syekh dan yang meriwayatkan darinya. Dan murid. Guru dan murid memang pernah enggak, itu kita tidak bisa langsung bilang sebenarnya ini adalah diterima. Hanya sekedar semasa. Ada yang mengatakan dipersyaratkan, tidak cukup semasa. Dipersyaratkan harus memang pernah bertemu. Nah, walaupun satu kali agar terhasilkan keamanan dari sisa-sisa ana dari keberadaannya sebagai mursalul khafi dan dia adalah yang dipilih mengikuti terhadap Imam Ali ibn al-Madini dan Imam al-Bukhari dan selain dari keduanya dari para nuqad. Karena kan Imam Bukhari memang mempersyaratkan harus ada apa? Liqa. Harus pernah bertemu. Tidak cukup semasa. Beda kalau Muslim. Muslim mempercukupkan apa? Yang penting semasa. Wa atlaqu al-musyafahata fil ijazati al-mutalaffadh. Dan mereka mengitlaqkan al-musyafahata dalam syafahani dalam ijazah yang dilafazkan. Jadi kalau syafahani mereka gunakan di mana? Atlaqu maksudnya istamalu. Mereka mengitlaqkan, maksudnya mereka menggunakan kata al-musyafahah itu syafahani dalam ijazah yang dilafazkan. Itu dia bilang, saya ijazahkan kamu ini. Paham kan? Dia gunakan itu. Wa atlaqul musyafahata fil ijazati al-mutalaffadhi biha tajawuzan. Dan mereka menggunakan musyafahah dalam ijazah yang dilafazkan tajawuzan, boleh. Enggak, secara majaz. Secara majaz. Karena kan syafahani itu dia ngomong. Dia syafahani, dia ngomong langsung. Jadi dia gunakan itu untuk majaz. Untuk di penggunaan secara majaz. Sampai situ dulu. Alhamdulillah. Setelah itu baru kita lanjut lagi mukatabah. Dalam ijazah yang ditulis. Alhamdulillah. Betul? Adapun mengkiaskan hal tersebut dengan syahadat, maka kiasnya rusak. Itu dia kiaskan kemarin riwayat dengan apa itu? Di masalah apa kemarin itu? Masalah mereka menerima riwayat yang kemarin ya. Yang kalau syekhnya mengingkari. Kalau syekhnya mengingkari, maka ketika pengingkaran ini ihtimal, bisa saja karena lupa, maka itu diterima. Berdasarkan pendapat yang kuat.
Pendapat kedua tidak diterima. Pendapat kedua tidak diterima. Iya. Karena katanya cabang ikut asal. Cabang ikut asal. Cuman dikritik. Karena bisa saja asalnya cabang adalah adil. Dan sehingga ia tidak bisa kita samakan dengan asal. Terus ada orang mengatakan diterima. Kias terhadap apa? Syahadat. Kias terhadap dalam bab apa? Persaksian. Persaksian kalau asal mengingkari, kemudian ada saksi. Enggak, kan diterima kalau ada saksinya. Ya kan? Karena kan bagi orang yang mengaku apa kaidahnya? Kalau dalam bab syahadat. Al-mudda'i al-bayyinah. Orang yang mengaku harus dia punya bukti. Harus punya bukti. Yang mengingkari, yamin, cukup dia bersumpah. Bersumpah. Kalau dia tidak punya bayyinah, maka dia punya saksi. Kalau dia punya saksi, diterima karena ada saksinya. Walaupun asalnya dia mengingkari. Diterima kalau diingkari oleh asal. Kemudian dia punya saksi. Kan diterima. Tapi salah pengkiasan itu. Ini kembali ke pendapat yang pertama. Dikiaskan dengan syahadat itu salah. Karena beda dalam bab syahadat sama. Ini namanya kias ma'al farid. Kias ma'al farid. Iya. Terus beliau kasih alasan. Syahadatnya farid. Itu tidak didengar. Kalau asal juga punya saksi, ya kan? Jadi kalau si cabang punya saksi, kemudian asal punya saksi, kan tidak didengar. Tidak didengar. Intinya ini kias ma'al farid. Berbeda dalam bab riwayat sama bab apa? Persaksian. Terus? Mana itu? Qad yakun tasalsul fi ma'dhamil asna kadang terjadi tasalsul pada kebanyakan sanad itu. Artinya misalnya dalam sanad itu ada 5. Nah, kadang tasalsulnya itu ada pada 4. 4 orang sama. Haddatsani wa huwa yadhak. Haddatsani wa huwa yadhak. Haddatsani wa huwa yadhak. Haddatsani wa huwa yadhak. Satunya haddatsani. Tidak dia sebutkan apa? Tasalsulnya wa huwa yadhak. Anda? Ya, jadi kadang tasalsul itu pada kebanyakan dalam sanad. Sepertilah beliau contohkan tasalsulnya apa? Al-awwaliyat. Mereka mengatakan selalu hadis pertama yang disampaikan adalah ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ini tasalsulnya hanya sampai kepada Ibnu Uyainah saja. Setelahnya enggak. Itu namanya dhamma. Kan? Subhanallah.